Shanghai. Kota Shanghai ini merupakan kota center of finance lah bisa dibilang. Di sini saya sengaja memberikan sampul antara ibu kota dan kota Shanghai karena ini apple to apple, bisa dijadikan cover untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi saya ingin sedikit cerita ya. Secara umum kondisi Indonesia dan Tiongkok ini bisa kita lihat di slide selanjutnya. Informasi umum ini menjadi patokan kita untuk membandingkan seperti apa sih kondisi Indonesia dan Tiongkok. Saya ambil catatan kecilnya saja, teman-teman mungkin bisa melihat dari total area yang mungkin perbandingannya cukup besar ya. Teman-teman mungkin ada yang belum pernah datang ke Tiongkok, atau mungkin ada yang sudah ada di Tiongkok, sudah cukup mengetahui lah seluk-beluk di Tiongkok itu seperti apa. Dan dari segi populasi, kita tahu penduduk kita ya lumayan cukup besar ya, 273 something, 870 juta ya. Itu data statistik tahun 2021, dan Tiongkok penduduknya mencapai 1,4 miliaran. Yang terpenting adalah ketika kita mengamati perbandingan ini, kita mengetahui nih, bisa menganalisa, bisa juga ya jadi bahan diskusi bersama. Saya ambil contoh, salah satunya adalah GDP per kapita. Penduduk Indonesia berdasarkan data statistik itu GDP per kapitanya mencapai 4.783,9, atau mungkin dalam rupiah kalau kursnya saat ini kurang lebih 73 juta per tahun ya income-nya. Dibandingkan dengan Tiongkok yang saat ini data 2022 tahun lalu untuk patokan itu mencapai kurang lebih ya 19.910 atau 215 jutaan something. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan. Dari perbedaan itu kita coba mengamati. Mungkin kita tahu pasca pandemi ini ekonomi kembali menggeliat, termasuk di Tiongkok. Saya sendiri baru balik dari Indonesia melihat perubahan yang begitu besar. Dan saya tinggal di Shanghai selama 3 tahun terakhir. Teman-teman yang ada di Tiongkok mungkin merasa cukup sangat tidak mudah ya, apalagi pelaku usaha yang ada di China ataupun sebaliknya, karena ada pembatasan dan lain sebagainya. Dari situ saya melihat semenjak dibuka kembali pembatasan ini, tentu ekonomi Tiongkok kembali menggeliat. Kemarin sebelum Imlek saya sempat balik, ya sudah ada kerasa lah perbedaannya. Bahkan indikator utama yang diterbitkan oleh pemerintah Tiongkok pada kuartal 4 akhir tahun lalu itu melampaui estimasi para analis, para pengamat, serta bisa dikatakan menunjukkan adanya peningkatan proyeksi pertumbuhan ini kuartal tahun lalu loh ya. Ekonomi pada tahun 2023 akan trend point-nya positif gitu. Jadi para ekonomi ini memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada kuartal 2 2023 itu diestimasikan akan melonjak mencapai 5,1% at least gitu ya. Bahkan akan tembus mencapai 6,8% dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama yang hanya 3% atau something, selisihnya sedikit berapa. Nah, di sini artinya akan ada optimisme, ditambah aktivitas exit entry sudah bisa mulai kembali normal tanpa ada karantina, dan hanya mungkin dibutuhkan PCR ketika datang ke Tiongkok. Dan sebagian besar penerbangan sudah pulih, beberapa negara sudah bisa akses masuk ke dalam Tiongkok. Mungkin itu sedikit brief pandangan kita membandingkan apa sih kondisi yang akan terjadi sebenarnya di tahun 2023 berkaitan dengan tema peluang peluang dagang, hubungan dagang mungkin ya antara Indonesia dan Tiongkok, apa sih yang bisa kita manfaatkan. Oke, saya mungkin next ke slide selanjutnya. Teman-teman sekalian, selama kurang lebih 72 atau 73 tahun hubungan bilateral ya, Indonesia dan Tiongkok ini telah banyak menorehkan kerjasama di berbagai sektor, termasuk pemerintah juga telah berusaha keras menjalin hubungan baik dan membuka dan memberikan fasilitas kepada para pengusaha untuk melakukan matchmaking dan mendorong kerjasama ini ke dalam bentuk kerjasama sektoral yang itu terlihat sangat masif ya di 3 tahun terakhir.
Nah, kita tahu selama kurang lebih 3 tahun ini pandemi COVID yang begitu terasa, data statistik dari Pabean Tiongkok itu malah menunjukkan bahwa Indonesia itu tetap menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok. Baru-baru pada saat pandemi ini juga kita mengalami surplus perdagangan. Bisa dibilang dalam kategori ASEAN saja kita menjadi terbesar ya, urutan ketiga atau keempat setelah Vietnam, Malaysia, kemudian disusul oleh Thailand. Secara keseluruhan mungkin kita urutan pernah di angka 14, kita naik ke 12. Itu data statistik yang disebutkan oleh China Custom. Selanjutnya saya sedikit memberi pandangan sedikit ya, sesuai dengan data yang saya coba gali terkait performa perdagangan Tiongkok dengan Indonesia. Nah, kalau kita lihat tahun 2022 ini, total perdagangan kita ini karena hitungnya saya oleh by year ya, year to date atau mungkin annual data, itu totalnya mencapai 149 juta miliar. 149 juta miliar US dollar. Angka ini meningkat ya kurang lebih mencapai ya 20%-an something ya. Lebih besar daripada tahun lalu, hanya mencapai 124 miliar US dollar. Nah, dari sini kalau kita bandingkan antara 5 tahun terakhir, kita itu mulai surplus di tahun 2021 dari yang sebelum-sebelumnya kita selalu defisit perdagangan. Mungkin banyak faktor, teman-teman juga banyak pantau tentang berita hubungan dagang Indonesia dan Tiongkok yang memang di masa pandemi ini malah menggeliat dan nilai ekspor kita ke Tiongkok cukup signifikan kenaikannya. Ya, termasuk dari ekspor sendiri yang tadinya kita hanya 63 juta something di 2021, ketika 2022 sampai dari Januari sampai Desember meningkat menjadi 77. Nah, ini kenaikan angka seperti ini tentu memberikan sinyal yang segar terhadap hubungan kita dengan Tiongkok, termasuk peluang-peluang apa yang bisa kita gali. Nah, kalau kita lihat dari nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok nih teman-teman, pada periode ini mencapai 77,90 miliar ya. Kan tadi 24%, 24,43% lah kenaikannya dibanding tahun lalu, yang itu hanya 63 miliar. Nah, kemudian dari perbandingan ini kita lihat loh, ternyata angkanya adalah surplus, jadi kita untung nih, termasuk Tiongkok juga sama. Karena total impor Indonesia dari Tiongkok pada periode ini yang mencapai juga 71 US dollar, juga mengalami peningkatan dibanding tahun yang sebelumnya hanya 60 miliar US dollar. Jadi kalau kita lebih lihat nih hanya simple saja beberapa HS code atau klasifikasi produk berdasarkan perbandingan ini, kita melihat mungkin produk yang banyak diekspor oleh Indonesia itu sebagian besar mungkin ya tadi HS27, mineral oil, terus 72, iron and steel, HS15, HS72 dan HS26. Ini adalah bahan kebanyakan adalah tacung sangkin yang itu memang untuk kebutuhan industri. Dan memang ada produk-produk potensial, tetapi ini berdasarkan dari jumlah. Jadi kita urutkan 5 besarnya. Kemudian sama juga dengan nilai impor yang kita bandingkan berdasarkan jumlahnya. Jadi 5 produk utama inilah yang cukup besar, termasuk reaktor, boiler, itu HS84, HS85, electrical machinery dan equipment-nya, termasuk dan alat-alat lainnya, dan juga ada HS3A9, HS72. Nah, salah satunya yang cukup besar itu adalah billet. Itu kan bagian dari iron and steel yang kita impor cukup banyak dari Tiongkok. Sebenarnya bahannya mungkin bisa jadi dari Indonesia juga dikirim. Jadi ada mutual benefit lah antara kedua negara, saling untung di situ dengan adanya surplus. Juga kalau secara ranking Indonesia ini menjadi partner Tiongkok bagi Indonesia merupakan mitra ekspor ya utama gitu, atau mungkin destinasi ekspor yang paling utama juga, termasuk kebalikannya impornya juga sama, dan juga menjadi the biggest investment in Indonesia, yang ini bisa dibilang gimana ya, mungkin data ini kalau digabungkan Tiongkok dengan mainland dengan Hong Kong itu jadikan satu, mungkin melebihi
Singapura gitu nilainya gitu ya. Kalau dari data yang kita analisa. Tapi memang kita optimis bahwa Tiongkok juga saat ini memang investor terbesar kedua di Indonesia. Sejak tahun 2022 itu angkanya sudah menggeliat, mungkin kalau digabungkan jadi nomor 1 gitu ya. Nomor 2 itu setelah Singapura. Jadi menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, realisasi investasi negeri tirai bambu itu BRI udah mencapai 5,18 miliar US dollar. Nah, itu pada 2002 akhir tahun lalu ya, pertengahan menjelang akhir tahun lalu gitu ya. Nah, sering jalannya waktu, saya juga optimis hal ini memungkinkan bahwa Tiongkok bisa jadi mitra investor utama bagi Indonesia. Ya, mengingat Tiongkok ya telah menjadi destinasi ekspor dan impor pertama Indonesia, serta investasinya yang cukup besar juga di berbagai sektor di Indonesia. Ini kalau kita lihat spesifik produk apa aja sih tadi yang diekspor. Ada 10 produk Indonesia yang diekspor ke Tiongkok, salah satunya ini. Mungkin dari data cukup bisa kita lihat peningkatannya lumayan. Dan yang paling bawah adalah presentasi perubahan produk yang itu kenaikannya daripada tahun lalu mengalami peningkatan di atas 50%. Nah, ini adalah produk-produknya. HS2 digit, ini klasifikasi produknya. Tentu saya hanya buat HS2 digit karena kalau sampai 6 digit, 8 digit terlalu rigid, tidak muat ini presentasinya. Tapi kurang lebih gambarannya adalah seperti ini. Jadi kita tidak menyangka, contohnya adalah seperti sarang burung nih. Indonesia sempat booming pada tahun 2018, harga sarang burung tiba-tiba naik gitu ya Mas Hendy. Dan juga ada produk baru yang muncul seperti porang, apalagi banyak sekali produk-produk yang kita tidak sangka. Nah, itu kenaikannya memang drastis dan itu terjadi dalam waktu beberapa tahun ini. Dan itu nilai ekspornya luar biasa, fantastis. Nah, atas case tersebut, saya coba analisa lagi, ternyata ada potensi produk yang tahun ini ternyata kecil, tahun besar, tahun depan akan mengalami peningkatan yang drastis seperti sarang burung. Contohnya adalah kita nggak menyangka ini saat ini kebutuhan di Tiongkok cukup besar, namanya produk limbah CPO atau POME namanya. Bahkan lidinya CPO akan laku di pasar Tiongkok, teman-teman kalau bisa perhatikan. Limbah CPO ini kenapa saya bilang laku, di Tiongkok diolah menjadi biodiesel dan mereka akan kirim ke Eropa atau mungkin diolah dalam negerinya. Kalau tidak salah harga terupdate per minggu lalu, itu ada indeksnya, harganya kurang lebih di kisaran angka 760 atau 750 US dollar per metric ton, itu CIF China. Mungkin ada di Tianjin yang terdekat dan mungkin beberapa pot lainnya. Sebelumnya sempat tembus di angka 800 atau bahkan 1000. Nah, produk ini kan kalau limbah, teman-teman tahu limbah ya. Limbah itu yang bau sekali, itu hasil pengolahan CPO, bukan CPO-nya ya, ini limbahnya. Ternyata itu akan besar demand-nya di Tiongkok. Itu salah satu contohnya. Yang mungkin kita tidak akan sangka itu demand-nya akan besar. Sama seperti sarang burung yang karena mungkin pada saat itu kita nggak menyangka bahwa sarang burung ini kita punya kebutuhan Tiongkok memang besar, akhirnya ada fasilitasi dan sekarang sarang burung pun ada 33 perusahaan pengolahan yang memiliki izin ekspor ke Tiongkok. Dan harga itu terus kompetitif di tengah 2022 sempat mengalami penurunan harga karena kualitas yang susah dicari dan mungkin yang masuk juga barangnya tidak bagus. Akhirnya ada persaingan harga dan mungkin di lokal juga agak sedikit susah dan estimasi 2023 ini pertengahan akan kembali mencuat lagi harganya. Itu dari data yang sempat kami analisa di sini. Ada juga salah satu lagi produk yang kita tidak sangka, apa itu? Pasir silika. Pasir silika di sini itu kebutuhannya akan semakin besar untuk kebutuhan renewable energy, yaitu untuk bahan kaca. Teman-teman tahu kan pasir silika itu kita nggak tahu di pantai itu orang sekarang udah mulai ngumpulin tuh pasir silika namanya. Itu diolah untuk menjadi bahan kaca termasuk fotovoltaik di Tiongkok ini industri solar panel itu untuk bahan solar panel dan itu memang renewable energy. Selain daripada batu bara yang sempat mencuat ya, karena kan ini ekspor tertinggi kita di HS nomor pertama adalah HS27, yaitu salah satunya batu bara dan di situ batu bara juga ada batu bara termal ya di sini yang Indonesia cukup banyak.
Kan dulu Tiongkok ngambil dari Rusia, semenjak beberapa saat berhenti, dan termasuk dari Australia juga sempat berhenti dan sekarang sudah dibuka. Menjadikan harga batu bara ya sempat pernah turun dan mungkin akan naik lagi. Beberapa waktu lalu sempat drastis menembus di angka hampir 200 US dollar per metric ton. Nah, ini cukup potensi buat Indonesia, termasuk produk turunannya. Kita bisa lihat ini kesempatan, misalnya ini kan kebanyakan UMKM di Indonesia. Wah, kita mau cari pembeli dari Tiongkok, produknya masih, ya kita tahulah yang besar batu bara itu kan modal besar. Terus tadi POME yang harganya segitu cukup besar. Produk-produk kecil yang ternyata diminati sekarang di Tiongkok, salah satunya adalah produk makanan, minuman. Ini nggak ada di data ini karena sesuai dengan data berdasarkan jumlahnya yang cukup besar. Cuman dari sekian kurang lebih ada 43 produk Indonesia, 43 yang diekspor ke Tiongkok berdasarkan klasifikasi HS code-nya, hanya 2 digit, mungkin turunannya banyak. Itu kenaikannya seperti yang 10 saya ambil ini cukup masif. Jadi mungkin seperti produk-produk itu olahan makanan, minuman, terus produk apalagi nih tadi yang silika itu akan tetap banyak, mungkin akan lebih banyak lagi, termasuk kebutuhan cangkang kerang itu pun semakin banyak. Ini saya hanya ambil beberapa data berdasarkan peningkatan daripada tahun lalu, persentasenya yang cukup besar di atas 50. Sebaliknya, kalau saya lihat berdasarkan impor Indonesia dari Tiongkok, ya tetap didominasi oleh produk tadi machinery, terus reaktor, terus iron and steel, tadi plastik, biji plastik, termasuk tadi ada billet, terus ada bahan fotografik, organic chemical, alat kendaraan juga, dan mungkin furniture, bahkan kita juga impor ya teman-teman. Nah, sampai ke bahan-bahan chemical lainnya. Itu yang 10 kita top 10 yang kita impor dari Tiongkok yang dari angka cukup besar. Nah, dari angka ini ketika saya olah lagi, saya coba pilih 50% yang peningkatan presentasinya melebihi itu. Nah, saya ketemulah beberapa produk yang mungkin ini sebenarnya produk yang kita ekspor, yang ini angkanya nggak cukup tinggi ke Tiongkok, tapi ada juga ke Indonesia. Nggak ada yang nyangka bahwa di sini ada produk kopi juga itu masuk, bahkan mereka bisa masuk ke Indonesia. Mungkin beberapa lain termasuk perikanan juga yang kita sebenarnya ekspor ke Tiongkok potensial, buah kita tropis potensial. Mereka juga mungkin udah dalam bentuk olahan atau produk yang sudah sudah melalui proses tertentu dan akhirnya dikonsumsi untuk kita. Salah satunya adalah ya kita masih impor seperti tadinya kita punya silika, kita ekspor ke China, akhirnya kita impornya dalam bentuk solar panel yang sudah jadi. Itu kan dari kita pasir sampai kita dapat yang sudah jadi gitu. Untuk pasir silika saja itu baru satu contoh. Ini mudah-mudahan saya tidak akan cukup terlalu detail karena per waktu yang hanya 15 menit. Saya coba ke next selanjutnya. Oke. Ini karena saya tinggal di kota Shanghai. Kota Shanghai adalah kota finance ya. Pusat di mana pertumbuhannya begitu cepat dan mungkin CSO atau ritmenya cukup cepat. Dan ini adalah produk-produk yang diimpor Tiongkok dari Indonesia melalui kota Shanghai. Kalau berdasarkan pengamatan kami, untuk kota Shanghai sendiri bisa dibilang cukup besar ya. Makanya saya coba tampilkan beberapa 10 produk utama yang diimpor dan diekspor oleh Tiongkok melalui kota ini. Karena Shanghai itu kota tier 1, jadi kalau kita, teman-teman mungkin di Tiongkok juga membagi secara ekonomi, mungkin kita melihatnya bisa tier 1, tier 2, dan tier 3. Nah, produk-produk impor ini sekarang sudah banyak masuk di kota tier 1 seperti Shanghai, Beijing, Hangzhou, pokoknya kota-kota besar. Nah, itu sudah banyak gitu. Tapi ketika masuk ke tier 3 yang mungkin seperti daerah-daerah agak lebih subnya lagi yang ada, cuman tidak banyak. Kebanyakan adalah produk yang sudah established di sini yang dia melakukan strategi marketing. Seperti itu. Ini hanya contoh simpel saja. Ini beberapa gambaran sedikit ya antara hubungan Indonesia dan Tiongkok, salah satunya dari segi perdagangan, investasi, dan infrastruktur yang ini memiliki keterkaitan. Oke, selanjutnya saya kasih lihat,
Ini adalah biasanya sektor-sektor yang diminati oleh Tiongkok ketika ingin bekerja sama dengan Indonesia, entah itu jalan tol, bandara, pelabuhan, terus jasa kesehatan, juga termasuk yang pengolahan CPO-nya, industrial area-nya, renewable energy, ini menjadi peluang yang besar untuk bisa dikembangkan, ya, yang sedang booming lah. Termasuk salah satunya adalah digital infrastructure, yang sekarang ini lagi marak, banyak sekali perusahaan Tiongkok yang datang untuk mengembangkan startup juga di Indonesia, karena di Tiongkok sudah sudah banyak dan mungkin banyak yang berlari gitu. Kemarin sempat ada isu para pemilik, orang-orang yang memiliki duit di Tiongkok ini dari kota Shanghai menjual asetnya, datang ke yang tadinya datang ke Singapura, ingin langsung datang ke Indonesia karena melihat begitu bagusnya pasar Indonesia. Ya, ini kurang lebih gambarannya hanya seperti ini. Oke, teman-teman mungkin yang di Indonesia mungkin cukup familiar lah dengan produk ini, termasuk yang di Tiongkok juga. Teman-teman, ini produk-produk seperti ini sudah ada di Tiongkok. Ini tadi saya bilang produk makanan minuman. Sarang burung juga sudah ada 33 perusahaan yang memiliki lisensi untuk ekspor ke Tiongkok ya. Dan mungkin akan banyak brand macam-macam lah yang akan timbul di sini. Dan mungkin punya kuota ekspor lah gitu ya. Dari kuota ekspor tersebut, banyak sekali brand-brand yang tumbuh macam-macam di lokal, yang akhirnya siapa yang kuat, yang punya kanal distribusi yang bagus, itu yang akan menang gitu. Termasuk tadi saya bilang, kalau dia punya distribusi di tier 1, tier 2 dan tier 3 sudah pasti dia cukup besar gitu. Dan ini semua produk-produk yang besar. Memang ada produk UMKM yang baru masuk, tetapi tidak semudah kita menjual barang, ada beli langsung kita survive gitu. Jadi ada yang bilang katanya, kalau mau bertahan di Tiongkok harus punya nyawa 2 kali jualan produk ini gitu. Nah, di sini ini cukup panjang, nanti kita bahas di sesi tanya jawab saja. Nah, selanjutnya ada produk perikanan, produk buah segar, buah tropikal yang ini hanya tumbuh di Indonesia. Kalau tidak salah hanya ada 6 jenis buah tropis kita yang bisa diekspor ke Tiongkok. Nah, salah satunya manggis menjadi primadona. Selanjutnya ada buah buah naga, kelengkeng, pisang, juga salak, itu bisa. Dan terakhir adalah nanas yang protokolnya sudah selesai. Artinya kalau dari protokol sudah bisa kita ekspor. Pertanyaannya durian apakah bisa? Durian kita belum bisa, tapi olahannya sudah bisa. Nah, itu perlu dikejar protokol. Itu adalah dalam ranahnya perwakilan nanti yang akan mengajukan protokol tersebut kepada pemerintah Tiongkok, akhirnya di ACC. Nah, setelah di ACC, nanti perusahaan ekspor ini harus terregistrasi. Karena saat ini untuk bisa ekspor ke Tiongkok, perusahaan berdasarkan kategori produknya itu harus terregistrasi. Ada beberapa yang harus, bahkan rumah kemasnya untuk buah segar pun harus diregistrasikan. Kalau sarang burung yang diregistrasikan adalah ya pengolahannya, karena itu masuk dalam produk kategori yang berisiko tinggi lah. Gitu. Jadi berdasarkan risiko, ada produk yang nggak perlu registrasi, pengolahannya ya seperti makanan minuman, olahan, dia bisa ekspor langsung dalam kemasan, tapi kemasannya harus berbahasa Mandarin. Tapi kemasannya harus terregistrasi. Kalau dia belum punya perwakilan, mungkin bisa aja jualan di Tiongkok. Kita bisa temukan nih, teman-teman di Tiongkok melihat ada di platform e-commerce ya. Bahkan cross-border e-commerce pun bisa masuk tanpa harus registrasi. Labelingnya masih lagi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tapi bisa kejual. Bahkan ada pete juga nih di Taobao mungkin. Itu yang ngejual biasanya kanal distribusinya orang Indonesia atau diaspora kita sendiri yang jualan. Nah, itu bisa juga gitu. Cuma kan kalau mau marketnya besar di sini, memang harus punya kanal distribusi yang besar. Kalau bisa di kota tier 1, tier 2, tier 3 yang punya perwakilan. Itu akan sangat membantu daripada kita jual lepas seperti kita jual kopi pikirnya gitu kan. Oke, aku punya roasted kopi, aku jual FOB saja sudah ambil. Bisa, tetapi untuk bisa pasar yang besar itu butuh effort yang besar. Nanti kita ngobrol di sesi tanya jawab. Alright, mungkin selanjutnya adalah kenapa RCEP ini saya angkat. Semenjak diterapkannya RCEP, teman-teman, ini merupakan sinyal ya pada dunia, termasuk dalam dunia bisnis, bahwa negara-negara di kawasan ini sedang sangat optimis gitu, melihat potensi yang ada dan juga memiliki orientasi ke depan ini untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi kawasannya, untuk memainkan peran yang lebih kuat lagi di rantai nilai global. Memang kita tahu
kekuatan ekonomi akan berarah ke Asia, sudah bukan mitos lagi gitu ya, karena Asia ini menjadi center of supply chain, termasuk Indonesia yang punya potensi nikel, yang punya potensi tadi saya bilang silika, itu kalau dikembangkan jadi renewable energy, luar biasa. Ada satu lagi saya lupa sebenarnya tadi, adalah produk kayu balsa. Kayu balsa itu bisa dipakai buat bahan ringan pesawat, dan juga bisa dibuat untuk bahan kincir angin ya, itu tenaga angin. Itu karena ringan. Tapi di Indonesia kita belum punya, ya sudah dikembangkan, tetapi mungkin industrinya belum cukup begitu matang. Tiongkok sejauh ini mengambil dari Ekuador. Tiongkok ingin mengambil dari Indonesia. Ya cuman itu butuh waktu. Mungkin akan pada saat tertentu itu akan jadi produk primadona kita, selain kayu sengon ya tadi, kayu merah atau kayu apapun yang diekspor untuk produk mebel di Tiongkok, yang itu harganya cukup fantastis. Oke, ini dengan adanya RCEP akan ada kemudahan termasuk pajak di beberapa negara. Kalau kita kan sudah, karena mau ekspor nih, pelaku pengusaha menggunakan Form E sudah bisa zero tax. Nah, tetapi kita masih kena untuk VAT tax dan lain sebagainya. Tapi itu sudah sangat membantu, apalagi ada RCEP yang mungkin akan kedua arah ya, termasuk Tiongkok juga ngerasa akan lebih mudah ekspor ke China. Nah, tentu ada beberapa produk yang memang dumping, yang memang dikenakan dumping dan akhirnya harus dibatasi. Nah itu dengan adanya RCEP akan lebih smooth. Seperti salah satunya Billet yang beberapa tahun lalu mendapatkan kebijakan dumping karena untuk proteksi dalam negeri Indonesia kan. Jadi kita harus tetap dipantau lah biar balance, biar kita nggak negara kita surplus, Tiongkok nanti minus gitu. Ya itu mungkin kebijakan kedua belah negara. Nah ini produk-produk kita. Kenapa saya bilang Indonesia menjadi center of supply chain? Ya ini potensi sekali kalau kita bisa bangun, katakan yang dulunya kita ekspor nikel, nilai perdagangan kita di 2019 itu kan nggak seberapa, tiba-tiba tahun 2020 meningkat 70%. Nah itu salah satu faktornya adalah adanya smelter. Ya, jadi bahan setengah jadi dan diolah. Dan mungkin banyak lagi produk lainnya, termasuk batu bara nanti akan ke arah renewable energy. Nah, seperti itu. Alright, ini karena masih ada waktu ya Mas Hendy ya? Atau sudah mau habis? Oh, bisa dipercepat? Oh baik, silakan. Saya tambah 2 menit ya Mas, atau 5 menit ya maksimal. Siap. Jadi teman-teman yang ingin menembus pasar Tiongkok atau inginnya ekspor, impor, bisa saja konsultasi, atau ingin ya, termasuk teman-teman di Tiongkok, ini mudah-mudahan ada yang bisa dengar bahasa Indonesia nih. Kalau ada pendengar dari Tiongkok pun, ya ingin berbisnis Indonesia, ingin trading atau mungkin registrasi PMA, sekarang adalah saat-saat yang tepat. Nah, yang dulunya kita Indonesia adalah negara dengan turis Tiongkok terbanyak, sekarang ini sedang banyak-banyaknya dan penerbangan sedang geliat dan banyak sekali yang ingin kunjungan visit, entah itu pemerintah, swasta, apalagi delegasi-delegasi asosiasi Tiongkok yang ingin kenalan dengan asosiasi Indonesia untuk matchmaking. Karena melihat setelah pelaksanaan G20 ini, Indonesia punya potensi ya pertumbuhan ekonominya cukup bagus. Jadi banyak mereka ingin datang ke Indonesia. Dan yang tadinya ingin naruh uangnya di Singapura, mereka ingin datang ke Indonesia langsung. Salah satunya ada di Kota Batam yang primadona selain Kota Bali ya. Itu yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan banyak pengusaha yang sangat antusias untuk hal ini. Jadi teman-teman yang punya skill bahasa Mandarin, ini adalah momentum yang bagus, apalagi bisa skill negosiasi, bisa memberikan pelayanan terbaik, membantu mereka, sudah tidak usah khawatir. Saya pikir ini adalah momen yang sangat bagus buat teman-teman ekspor, dan hubungan Indonesia dan Tiongkok akan mengarah pada tren yang sangat positif. Nah, meskipun 2024 tak sebentar lagi akan berlangsung, tapi saya yakin kalau base-nya sudah jadi, tinggal melanjutkan, saya pikir akan tetap optimismenya akan tinggi. Kita harap mungkin lebih geliat lagi, ya, perdagangan kita akan naik, mungkin ya bisa dikatakan 1 kali lipat, 2 kali lipat selagi arah trennya ke sana bagus. Gitu. Jadi optimis teman-teman yang tadinya Indonesia ekspornya tidak meningkat tiba-tiba drastis karena pandemi, itu juga bukti bahwa sangat memungkinkan itu terjadi. Terlepas kita dengan adanya isu perang yang mendadak atau isu apalagi yang lain, yang penyakit lain, tetap arah Indonesia dan Tiongkok akan ke arah tren yang positif. Itu mungkin dari saya, Mas Hendy. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada inquiry atau ingin sharing, silahkan hubungin saya, WeChat saya.
juga WA saya dan mungkin termasuk Instagram, bisa interaksi langsung. Demikian, terima kasih. Matur suwun, sie-sie. Oke, kita sampai nanti di menu di sesi tanya jawab. Terima kasih, kembali ke Mas Hendy. Oke, terima kasih Mas Ahmad Riyandi. Ini saya juga tambah optimis ini Mas mendengar informasi dari Mas perkembangan kerjasama ekonomi dan bisnis antara Indonesia dan Tiongkok. Ya, kita tahulah yang di Tiongkok ini teman-teman anggota Kegema Tiongkok dan teman-teman lainnya yang sedang di Tiongkok terkait dengan bagaimana sih kondisi atau situasi perdagangan Indonesia dan Tiongkok, bahwasanya kita Tiongkok itu dari nilai investasi ya itu nomor 2, itu nomor 1-nya masih Singapura ya, itu terbesar kedua. Tapi kalau misalnya Tiongkok ini yang mainland ya dihubungkan atau digabungkan dengan Hong Kong, maka itu sudah jadi yang pertama gitu kan dari nilainya itu. Saya tadi juga optimis itu juga karena saya dengar ada pete gitu kan sudah dijual di Tiongkok. Wah, ini bisa buat sambal pete ini saya di sini kan, yang dulunya enggak sempat bisa buat sambal pete gitu kan. Nah, ada demand yang tinggi